Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dian untuk memimpin doa. Siap, Bu. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, adakah yang tidak masuk? Coba dilihat. Masuk semua. Ania, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Lengkap semua. Lengkap, Bu, sebelahku ada. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Jadi sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Sehat, Bu. Guru gimana? Sudah, Bu. Sudah makan. Sudah, Bu. Tentunya bisa bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi puisi. Nah, puisi itu apa sih? Ada yang tahu puisi? Siapa yang tahu puisi itu apa? Puisi Ada itu yang kata-kata yang indah, Bu. Oh ya. Puisi itu indah, Bu, bahasanya. Oh, bahasanya indah ya, betul sekali Mbak Maftuhah dan Mbak Remi. Ya, jadi kalian kalau pernah membaca puisi atau menulis puisi itu biasanya terdiri dari suatu kata-kata yang dirangkai dengan indah. Nah, biasanya itu untuk meluapkan isi hati penyairnya atau penulis puisinya. Misalkan Aan lagi galau, lagi putus cinta. Nah, itu karena galau, terus menulis puisi tentang patah hati. Nah, itu namanya puisi. Jadi menggunakan kata-kata yang indah, biasanya ada rimanya gitu. Nah, kalau manfaat puisi apa? Ayo, ada yang tahu? Manfaat puisi bagi pelajar? Buat merayu pacar Itu, saya, Bu, Bu. menumbuhkan kreativitas, Bu. Oh, menumbuhkan kreativitas. Betul sekali. Menumbuhkan imajinasi, Bu. Imajinasi. Oh ya, betul. Terus katanya Aan untuk merayu pacarnya itu juga bisa. Oh, Raja Aan Bambang galau ini, terus, ya. Bu. Galau terus Aan. Boleh ya, Bu, ya. Oh, terus ditinggal pacarnya terus ya. Ya Allah. Makanya anak SMP itu baiknya tidak boleh berpacar-pacaran karena nanti Haram, Itu Aan tuh, ayo sebelah Kelas ya. 1 ya, Bu. Iya, itu sama kelas E, Bu. ya. Jadi Kemarin Ilul juga gandengan, Bu, di mall. Aku lihat, Bu. oh iya, Ayo itu. Masya Dengan sama Allah. eskalator, Ibu. Nanti Bu Fatimah sampaikan sama Umi Anis loh. Nanti kamu disuruh disuruh sholat tobat loh, nak. Kamu kalau pacaran itu kan nggak boleh. Ya, harus sujud 50 kali tuh, Bu Ilul tuh, Bu. Iya. itu, Bu. Kan itu bukan muhrim. Nah, nggak boleh pacar-pacaran. Bukan saja, Bu. Itu Bu, saat ini Akhirnya tak Bu kemarin ngajak saya lingkuh, Bu. Ya, itu nggak boleh. Udah. Sekarang kita kembali ke pelajaran. Oke, sekarang fokus ya.
Jadi setelah kalian tahu Bu. manfaat dari puisi, itu salah satunya itu meningkatkan daya imajinasi kalian, kreativitas kalian, dan juga bisa menyalurkan isi hati atau perasaan dan pikiran kalian melalui kata-kata yang indah. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini anak-anak, yang pertama, kamu bisa atau kalian bisa untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi itu apa sih? Gitu. Terus nanti langkah pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti Bu Fatimah akan menayangkan media berupa card problem atau permasalahan yang akan dibahas melalui aplikasi Wordwall. Ada ini semua bawa gawai ya hari ini. Bu, bawa. Bawa, Bu. Kalau Bu, Halo, ini Bu. ada kuotanya Bu. Oh, nggak ada kuotanya, tenang. Sekolah kan tuh Baterainya lemah, Bu. wifi-nya, jadi masih bisa. Turah-turah Dian. Gimana Pak? Gimana Aan? Nanti Dian saya tetheringi Bu, kuota saya. Oh iya, oh ya Tapi bagus. Iya, jangan aku mau disuruh ikut bayar tethering. ya. Tapi gratis banget. loh, gratis Nah, loh. itu Kelas ya? dermawan. Ya bagus, Alhamdulillah. bagus Aan. Oke. Jadi, Deraan Bu, bukan dermawan Bu. oh ya Aan, oke. Jadi anak-anak, nanti Bu Fatimah akan share tautan Wordwall di grup kelas ya. Nanti kalian kalian klik itu tautannya untuk melihat medianya, media Wordwall-nya. Sebentar, ini Bu Fatimah juga mau menayangkan nih di proyektor, di LCD proyektornya. Tolong ya, Aan dinyalakan itu ya, Nak ya. Oke Bu, siap Bu Fatimah. Yes. Itu Nah, kabelnya malah dimakan Aan itu, Bu. Bukan kok tombol dimakan? itu, Aan, yang sebelahnya. No, Emi, kamu yang pasang aja, kamu banyakan protes sama aku ya. Emi aja Bu yang pasang. Kan tadi kan Aan yang diminta ya, Bu. Iya, Sudah Bu, Aan ini udah tak aja. pasang Bu. Sudah Oke. Bu. Udah muncul belum ya? Ini. Udah muncul, Bu. Udah. Ya Bu Guru. Kok main kartu ini, Bu? Jelas ya? Iya. Judi, kita mau judi. Namanya Bu. kan jadi Iya. enggak. Kata-katanya dosa, yo. Ini kan nggak pakai uang, nah. Jadi ini tuh kartu masalah. Jadi isinya permasalahan yang akan kita bahas, bukan tentang judi gitu loh. Biar selesai kejadian Bu, Bu Guru, menyelesaikan beda. masalah Bu. tanpa masalah. Bu Guru. Gimana? Ini nanti habis pembelajaran sholat tobat nggak Bu? Soalnya pakai kartu ini. Oh, enggak. Ini kan tidak berkaitan dengan judi. Jadi ini termasuknya. Nggak boleh sama Bang Oma Bu. Jadi anak-anak gini loh. Jadi di dalam agama Islam kan emang nggak boleh ya berjudi. Tapi ini Bu Fatimah memberikan media berupa kartu. Kartunya isinya permasalahan dan tidak ada permainan uang. Jadi tidak ada taruhan di sini. Jadi insya Allah diperbolehkan gitu ya Nak ya. Oh iya Bu, iya Bu. Oke. Nah, sekarang ini sambil kalian melihat gawai masing-masing dan klik itu tautannya, Bu Fatimah kasih contoh ini yang ada di proyektor ya. Nah, itu kan ada kartu-kartu. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, Nak. Salah satunya ini, apa rima yang terdapat dalam puisi tersebut? Nah, nanti Bu Fatimah akan membagikan LKPD sebuah puisi. Nah, kamu diminta untuk mengidentifikasi
unsur-unsur pembangunnya. Nah, contoh unsur pembangun itu seperti ini. Rimanya, dari segi rimanya, terus dari segi majasnya, dan kamu bisa shuffle kartu tersebut. Jadi dikocok kartunya. Nah, nanti tinggal diklik, dipilih yang paling atas. Nah, ini masih sama kayak tadi. Terus ini pertanyaan kedua, apa jenis puisi tersebut? Nah, kamu nanti cari tahu dengan cara berdiskusi. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Ya, Bu, paham. Diskusinya sekarang- nanti Ya, Bu. dijawab semua ya, Bu. Iya. Diskusinya dijawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang Bu Fatimah akan membagikan lembar kerja atau LKPD ke kalian. Nah, sebelum Bu Fatimah bagikan, silahkan berkelompok secara berpasangan. Boleh dengan teman sebangkunya, atau kalau yang duduknya sendiri, kayak Aan itu kan apa-apa sendiri ya. Jadi bisa bergabung dengan temannya yang duduknya juga sendiri. Kayak Emi kan juga duduknya sendiri. Nah, bisa join sama Aan. Jadi Tapi Aku boleh mau sama dekat-dekat ya, Aan, Bu. Bu. Aku mau sama Aan sama Emi aja, Bu. Tapi jangan Gimana? dekat-dekat ya, nanti sholat obat. Iya. Mau sama Aan sama Emi aja aku, Bu. Oh, ya nggak boleh. Cie. Nanti teman sebangkunya nggak punya pasangan, kasihan. Jadi kalau yang ada teman sebangku, berpasangan kelompoknya dengan teman sebangkunya. Kalau yang duduknya Iya, Bu. sendiri kayak Aan dan Emi bisa berdua, itu berkelompoknya. Bergandengan nggak, Bu? Apa? Nggak mau. Bergandengan nggak, Bu? Ya nggak boleh kalau bergandengan. Jadi Emi sebaiknya mau ya nak ya, kan ini untuk pelajaran nak, bukan Ya, Bu. Bu Fatimah itu minta untuk bergandengan, nggak usah bersentuhan, jadi agak jaga jarak gitu Ya, Bu, siap. gitu ya. Sekarang Bu Fatimah bagikan ini LKPD-nya. Aku mau, Bu. Sudah dapat semua. Sebelahku Lesti mau aku, Kurang Bu. satu. Oh, kurang satu ya ini. Nih. Sudah, Bu. Nah, Belum, Bu, di Oke, belakang, Bu. Mas Tri itu kamu harus mau membaur sama temannya, nggak boleh pilih-pilih teman. Itu nanti kamu nggak kompak dong sama teman-teman sekelasmu. Jadi harus kerjasama ya. Oke, karena Bu. sudah dapat semua ini ya LKPD-nya. Sudah, Bu. Bu Fatimah jelaskan dulu. Nah, di LKPD itu coba dilihat bersama-sama. Di situ ada sebuah puisi berjudul Serenada Hijau. Nah, puisinya itu yang menuliskan siapa? Coba dilihat. Serenada Hijau. Ada yang tahu? Yang membuat puisi itu siapa? W.S. Rendra ya. Ya kan? Iya. Oh Bu, iya. iya lupa. Iya, Bu. W.S. Rendra. Jadi kamu cari atau kamu jawab pertanyaan yang ada di situ. Pertanyaannya sama dengan yang ada di word wall tadi. Pertanyaan yang pertama itu kan tentang majas, yang kedua irama. Jadi sesuai dengan apa yang ada di LKPD itu. Ada 10 pertanyaan. Nah, kamu kerjakan di LKPD-nya langsung ya anak-anak. Nah, terus nanti setelah kalian mengerjakan, itu kalian diskusi. Jadi mengerjakan sambil diskusi dengan pasangannya. Jadi misalkan Hoirul sama Ima nanti diskusi, majasnya itu apa aja sih?
yang ada di puisi Serenada Hijau. Oh, ada majas A, B, C. Nah, gitu. Tadi nanti dituliskan. Kalau majasnya yang ada di Serenada Hijau itu, oh, misalkan majas repetisi atau pengulangan. Contohnya apa? Seperti itu. Paham ya, anak-anak ya? Ya, Bu. Insya Allah paham Bu Guru. Ya, Bu. Oke. Setelah Ya, itu Bu, nanti paham, Bu. kita akan presentasikan. Jadi ini diskusi dan mengerjakan LKPD, Bu Fatimah kasih waktu 20 menit ya. Wah, kok cuman sebentar, Bu? Kan berpasangan, jadi memikirkannya kan berdua, jadi lebih mudah. Yuk dicoba dulu. Pasangan saya nggak mau lama-lama, Bu. Loh lah, kenapa lagi? Mau langsung disahkan katanya, Pengen Bu. ganti pasangan, Bu. Ini tuh pasangan kelompok, bukan pasangan pacar loh ya. Ayo toh, Tri. Pasangan saya maunya tahan lama, Bu. Ayo, Aan, nggak boleh bandel. Emi jangan digodain. Ayo, fokus. Kamu yang godain saya, Bu. Alah, enggak. Ayo, Ain, terima itu apa? Ayo. Bu, Aan, lempar-lempar kotak Ibu bau basah, Bu. ya Allah, Aan. Cari di mana, An? Aan lagi. Ya Allah. Ini Bu Fatimah harus kasih hukuman kamu loh ini, Aan. Bu, saya diskor Kamu aja, kalau Bu. sekali lagi, Nggak masuk aja saya. Diskor aja, Bu. Nggak masuk saya. ya nggak boleh kayak gitu. Ini kan mau PTS. Nah, Oh jadi iya, kamu lupa harus saya. ikut pelajaran. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Yaudah, Bu. ini kaos kakinya diambil Bu Fatimah. Kamu nyeker aja. Iya, ada belatungnya itu, Bu. Udah sana, fokus sama Emi. Ya udah Tri sabar ya. Dikasih kaos kaki berbelatung. Yuk diskusi dulu. Bentar lagi presentasi loh ini. Pasanganku so. Oke. Gimana kelompoknya Lisa? Lisa dan Saili gimana? Ada kendala nggak dalam mengerjakan belum LKPD? selesai, Bu. Selesai. Belum selesai. Ya. Saili Ya, itu Ibu nggak ya. mau berdiskusi, Bu. Ditinggal malah Bu mainan. Oh malah ditinggal. Ya udah nanti nanti diajakin lagi itu diskusi. Pokoknya harus aktif semua, jangan ada yang nunut nama tok ya. Jadi semua harus berdiskusi. Bu Fat, itu Rima itu yang A, B, B, B gitu ya, Bu? Ya, betul. Bunyi akhir di dalam puisi. Ya. An, ayo, An. Ayo, ditulis kene, An. Terima Tuh, ya, Bu. bisa akses Terima gawe ya. Bu. Bisa lihat gawe nih. Kalau ada yang bingung, bisa cari sumber belajar yang lain selain buku paket. Siap, Bu. Tuh. Ya. Dian, ada kendala nggak ini? Aman Bu, aman. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, kurang 5 menit lagi ya, kita akan bahas. Jadi dimaksimalkan ya. Oke, sudah ya. Ya, Bu. Oke, kita sudah, akan Bu. presentasikan secara bergantian. Yang kelompok pertama, kelompoknya Maftuhah. Coba dipresentasikan. Iya, Bu.
Tapi jangan diketawain ya Bu, kalau salah ya Bu. Oh, enggak ada ya. Hahaha. Maftuhah salah. Belum. Kan Aan. belum Pak. Belum. Kan belum. Jangan gitu An, itu kelompokku loh. Oh, Kayak iya. Pak nakal itu ya. WK. baru saling support. Jangan seperti itu, Aan. Nanti kamu digituin Ayo sama Kak teman yang Ima lain aja yang loh. nyampaikan. Kelompok 1. Coba salah satu, mau Ima, boleh, terserah. Yuk, waktunya yuk. Itu yang pertama Bu, repetisi. Kupacu kudaku. Ya, Itu dari majasnya. majasnya. Kupacu kudaku menujumu. Pengulangan kata kupacu kudaku di atas merupakan bentuk majas repetisi. Yang kedua, personifikasi Bu. Ya. Bila bulan menegurkan salam Ya. dan terdengar keluhan dari batu yang terendam. Ini citraan, Ibu. Begitu Bu dari kelompok 1 Bu, sudah. Ya. Oke, terima kasih Maftuhah sudah Ya mempresentasikan. Bu, sama-sama Bu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi kelompok 1, kelompoknya Maftuhah dan Ima. Ada Saya, yang mau Bu. menanggapi? Ya, Saya, Bu. Aan, coba. Pekerjaannya Maftuhah sama Ima itu bagus Bu, benar. Ini saya ada salah dikit. Nanti Maftuhah sama Ima saya ikut belajar kelompok ya di rumah kalian. Ya, boleh. Tapi jangan Ya, nakal. nanti Boleh, tapi nggak boleh nakal. Ya, Saya pokoknya. niatnya baik kok dituduh nakal. Nah, Aan, itu makanya kamu jangan jahil, Nak. Biar temennya itu tidak seuzon sama kamu. Gitu. Kamu harus berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi, Aan. Jangan banyak bercandanya. Oke, sekarang kelompok kelima. Kelompoknya Lisa. Coba Lisa dan Saili. Coba presentasi. Ya Bu. Ya, silakan presentasikan. Yang itu ya Bu, yang apa namanya, yang majas Bu. Apa? Gimana? Nak? Yang majas apa citraan Bu? Citraan boleh, silahkan. Untuk citraannya aku udah Ya. Oke. Betul. Citraannya yang ada di dalam puisi Serenada Hijau itu ada citraan pendengaran dan penglihatan. Ya. Oke. Ya, jadi sudah ada 7 kelompok yang mempresentasikan unsur-unsur pembangun di dalam puisi Serenada Hijau. Nah, berdasarkan berdasarkan hasil presentasi kalian, menurut Bu Fatimah juga sudah bagus-bagus, sudah kompak, sudah menganalisis dengan baik, tetapi kadang ada yang kurang lengkap gitu ya. Jadi misalkan kelompoknya Emi dan Aan tadi majasnya kurang lengkap ya penjelasannya. Jadi nanti kalau ya pembelajaran puisi berikutnya bisa diperbaiki lagi, bisa belajar lagi seperti itu. Oke, kelompok yang terbaik adalah kelompoknya Adita dan Dian. Dapat coklat berarti. Tepuk tangan untuk Adita dan Dian. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Jadi kalau kelompoknya Adita dan Dian itu
analisisnya sudah baik, terus disertai penjelasan-penjelasan dan juga contoh-contoh konkretnya. Nah, bisa ditiru oleh kelompok lainnya. Jadi kelompok lainnya juga sudah bagus, tetapi kelompok Adita dan Dian itu yang paling lengkap. Seperti itu. Nah, kemudian tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan ya ke depan. Dikumpulkan ke Bu Fatimah ya. Oke. Sudah lengkap semua ya ini ya LKPD-nya ya. Siapa yang belum ngumpulin LKPD? Bu, basah Bu punya saya Bu. Sudah, Bu. Loh kok kelompoknya Tri kok basah kenapa? Netes, Bu. Iyalah, kehujanan toh tadi. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Nanti Bu Fatimah keringkan di kipas angin. Oke, sudah lengkap semua. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa unsur pembangun puisi itu terdiri dari unsur apa, anak-anak? Unsur Intrinsik, unsur ekstrinsik. ya unsur ekstrinsik dan intrinsik, terus dikerucutkan lagi menjadi unsur fisik dan unsur batin. Batin. Macam-macam unsurnya itu antara lain apa aja? Majas, Rima, Citraan, Bu. terus apa? Ada tema Bu, tema. Citraan. Terus Citraan. Rima, Bu, Rima. terus Kata konkret. ya. Jadi sekarang kalian paham ya unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi. Pembelajaran hari ini tadi kalian diminta Bu Fatimah untuk berkelompok secara pasangan. Nah, kendala yang kalian hadapi saat berkelompok tadi apa? Ada yang tidak punya pasangan, Ibu. Oh ya, ada tadi Aan dan Emi tidak ada pasangannya ya. Jadi Fatimah minta untuk berkelompok, berpasangan ya. Terus saat diskusi kendalanya apa? Bingung menafsirkan kata-kata, Bu. Kata-katanya susah. Oh ya, Iya, Bu. jadi Tanya, puisi kan menggunakan kata kiasan. Jadi kamu tuh harus paham. Oh ini maksudnya apa sih? Oh maksudnya itu seperti ini. Jadi tidak langsung to the point yang dimaksudkan oleh penyair itu soal A, gitu enggak. Jadi kamu harus tahu arti atau makna dari kata kiasan tersebut. Jadi kamu harus tahu majas-majasnya seperti itu. Lalu pada pertemuan hari ini ada yang mau bertanya enggak terkait unsur pembangun puisi? Yang mau ditanyakan? Bu. Kayaknya Tidak ada, paham, Bu. Ya, insya Allah Ya, sudah bagus. paham ya, anak-anak. Ya, Bu. Bu. Ya. Bu. Oke, kalau sudah paham, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi puisi, masih materi puisi, tetapi ganti kegiatan. Jadi kegiatan berikutnya adalah menyimpulkan unsur pembangun, dari sebuah puisi dan isi dari puisi. Gitu. Jadi nanti di rumah dipelajari ya anak-anak. Nggih, Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. ya, Bu. Ya, Bu. jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Fatimah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bu Fatimah akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh
Dian sebagai ketua kelas. Ayo silahkan Mas Dian. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa teman-teman. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Bu. Ayo ke kantin, ayo ke kantin. Terima kasih Bu Fatimah. Ya. Dari pendahuluan yang jenengan sampaikan, jadi muncul semua di situ, jadi salam jelas, berdoa, kemudian resepsi, absen, gitu. Kemudian perlu juga menyampaikan kesiapan anak-anak untuk belajar hari ini. Jadi kelas sudah siap, terus jenengan sampaikan anak sudah siap belajar hari ini ya, dan sebagainya. Tuh siapkan kemudian acuan, motivasi kenapa kita perlu belajar ini dan sebagainya. Yang lain barangkali yang belum kelihatan. Kemudian melangkah-langkah pembelajarannya, jadi di kegiatan ini sudah menginjak ke tadi ke puisi ya Bu ya. Yang sudah tampilkan apa namanya PowerPoint-nya. Artinya biarkan anak konsen ke itu dulu, puisi yang jenengan tampilkan ini. Karena memang waktunya ini sebentar, jadikan seolah-olah anak-anak itu nonton pembacaan puisi atau melihat mengamati puisinya kan gitu. Jadi meskipun barangkali sintaknya memang nggak bisa terukur di sini, tapi kan kelihatan barangkali lewat narasi panjir. Pak Budiman, suaranya kok tidak terdengar ya? Halo Pak. Hilang. Sinyalnya jelek ya? Loh. Teman-teman yang lain juga nggak dengar suara Pak Budiman ya? Iya, Bu. Nggak dengar. Enggak, Bu. Enggak dengar. Boten mireng Bu Guru. Sinyalnya mungkin. Nggak dengar Bu Guru. Lah nanti nih pengaruh ke recordingnya nggak ya? Pengaruh. Hilang komentarnya Pak Budiman. Waduh, Terlempar Pak Budiman tuh. iya. Jadi gimana gini? Tunggu dulu saja, Bu. Nunggu dulu ya Bu. Semoga Pak Budiman bisa bergabung lagi. Iya Bu. Semangat Bu Fatimah. Masih terbaik tuh Fatimah Bapak. Enggak, tadi syukur. Direkam Iya Pak. loh, Pak. Pak Tri, siap Kak. Disimpan dulu buat nanti. WA di grup itu. Pak Budiman wifi-nya error. Iya, error. Patah komentar aja Bu Fat. Apa di komentari teman? Yang komen
Yang komentar Oh, lah ini aja. gimana ya? Maksudnya recordingnya ini Pak? Ini masih direkam kok Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, maksudnya dimatikannya gimana gitu? Hanya Pak Budiman ya yang bisa itu nutup rekaman. Nggak tahu. Iya Bu. Belum. Bu. Tapi iya tadi kayaknya ya. Ya sama. Iya, sama Pak Budiman aja yang bisa. Karena yang rekam cuma host yang Ini Pak Aan juga meeting host berarti. Tapi nggak bisa ya Pak ya? saya merekam ini, merekam tapi tadi itu kan sudah diganti Pak Budiman. Tapi saya tetap merekam tapi nggak ada potongan-potongan itu loh, utuh tuh. dari awal ya. Iya, kalau Pak Budiman tadi kan pause ya, saya enggak. Sintetis dulu ya. Nah, ini muncul lagi Bu, Pak Budiman Bu. Oke. Bapak Ibu. Kelihatan dia? Sudah. Iya, Terlihat. Sewo nih. Pak. Kelihatan Pak. Sebentar nih. Masih terekam kok ya. Masih terekam. Ini apa namanya? Internet saya di ruang saya mati. Iya, Pak. HP ini halo, Halo Pak. dengar ya Bu? Dengar Pak. Ya, matur nuwun. Sekedap nih, blok juga ini gara-gara internetnya ruangan saya mati. Oke, HP aja sebentar. Jadi untuk Bu Fatimah, kelas sudah hidup, sudah bagus gitu dah. Tinggal nanti memang yang lain juga. Memang kelemahan kita belum bisa mencari apa namanya sintaknya, tapi kelihatan sudah bahwa sudah hidup kelas, sudah menggunakan media semuanya. Jadi mudah-mudahan sukses semua teman-teman. Jadi berjalan dengan lancar proses ini kan gitu. Cuma ya itu tadi memang harus disampaikan kan gitu. Secara gamblang mestinya gitu, tapi nggak masalah. Nanti akan kelihatan di rekamannya kan gitu. Barangkali itu sih Bu. Iya Pak. Kemudian ya anak-anak kan memang kayak anak SMP kan kayak gitu ya, nakal kan gitu. Nggih. Itu ada hiburan enggak apa-apa kan, realnya kan kayak gitu kan gitu. Jadi itu Bu Fatimah ya, tinggal Pak apa nanti Pak Tri ya, tapi yang Pak Tri. Iya Pak. Udah bagus semuanya. Jadi kelas hidup ya bangun teman-teman biar kelas itu kayak real kan gitu. Jadi dengan posisi sebagai siswa, cuma kadang-kadang ya kita lupa panggilnya Pak dan Bu gitu ya, karena ini kan ini untuk kajian kan gitu. Artinya sudah teachingnya sudah kan gitu. Media digunakan juga kan, papan tulisnya kan sudah panjenengan gunakan. Media juga panjenengan gunakan, tempatnya sudah ada kan gitu. Artinya besok ketika video di UPIN-nya itu kan harus nampak. Dan juga ketika besok PPL-nya kan juga gitu. Itu barangkali Bu Fatimah. Saya tak coba matikan dulu rekamannya, masih
Ini Iya, pakai Pak. HP kangelan juga sih tadi materinya gimana posisinya. Bentar, tak carinya dulu. Posisinya repot juga. Nah, di sini nggak kelihatan itu kalau nggak pakai matikan rekamannya sebentar. Pakai HP nggak bisa apa ya tuh? Yang tuh. Nggak apa-apa sih, nanti dipotong aja kayaknya bisa nanti mesinnya ya. Barangkali ini masih nyambung yang Bu Fatimah dengan Patri nanti kayaknya itu. Oke, Pak, nggak apa-apa. Nanti dipotong Masih bisa dipotong nanti ya. Jadi nanti barangkali yang Patri sama Bu Fatimah gabung karena ini saya pakai HP apa namanya untuk motongnya menghentikan rekamannya kok nggak kelihatan di sini. Saya biasa nunggu internetnya, waduh repot juga ini. Nggak apa-apa, nanti biar disambung ya rekamannya. Ya monggo Buna, rekaman dimatikan Ji. Saya kesulitan mematikannya. Ye.